Shalom. Renungan kali ini berjudul Berpikir, Berbicara, dan Bertindak dengan Benar. Izinkan Allah menambah. Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Syarat keempat untuk menerima kelimpahan Allah adalah berpikir, berbicara, dan bertindak dengan benar. Pertama, kita perlu memberi penekanan pada berpikir atau bermeditasi. Mustahil untuk berpikir salah dan hidup benar. Begitu pula jika kita berpikir benar, kita pasti hidup benar. Catat instruksi yang diberikan pada Yosua ketika ia mendapat tugas memimpin umat Allah, Israel, masuk ke dalam warisan mereka di tanah perjanjian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Itu adalah janji kemakmuran dan keberhasilan paling lengkap yang seseorang ingin terima. Mari kita lihat lebih dekat. Meditasi, mengakui, lakukan. Sementara Yosua menghadapi tugas besar membawa hampir 3 juta orang ke dalam tanah mereka, Allah memberinya instruksi spesifik. Allah mengatakan padanya, "Jika engkau mengikuti perintah, engkau akan berhasil." Dua kata digabung dalam Yosua 1 ayat 8, kemakmuran dan keberhasilan. Itu mencakup setiap jenis situasi. Jika kita makmur dan berhasil, tidak ada ruang untuk kekurangan. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Allah berkata, jika kita melakukan hal-hal tertentu, maka kita akan makmur dan berhasil. Semua pengarahan yang disyaratkan bagi Yosua untuk diikuti berhubungan dengan kitab hukum. Ini kitab suci yang ada pada zaman Yosua. Apa yang kita sebut Pentateuch dan apa yang umat Yahudi sebut Taurat. 5 kitab pertama Alkitab, 5 kitab Musa. Itu yang Yosua miliki. Camkan di pikiran bahwa hari ini diberikan pada kita 66 kitab. Jika Yosua bisa melakukan dengan baik dengan hanya 5 kitab, bayangkan betapa lebih baik kita bisa melakukan dengan 66 kitab. Apa persyaratan dasar untuk menerimanya? Bermeditasi dalam hukum Tuhan. Berbicara isi hukum Tuhan. Mentaati hukum Tuhan. Pertama, kita bermeditasi dalam hukum Tuhan siang dan malam. Bermeditasi adalah sesuatu yang kita lakukan dalam pikiran kita. Kedua, kita tidak izinkan kata-kata hukum Tuhan meninggalkan mulut kita. Kita mengucapkannya. Kita mendeklarasikannya. Kita harus memenuhi pembicaraan kita dengan kebenaran-kebenaran kitab ini. Kata Alkitabiah untuk itu, mengakui. Mengakui berarti mengatakan sama dengan mulut kita sesuai yang Allah katakan dalam firman-Nya. Jangan bicara banyak mengenai hal-hal kecil dan kosong, melainkan ekspresikan kebenaran-kebenaran kitab suci dalam pembicaraan kita. Ketiga, kita harus hati-hati melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, melakukan dan bertindak. Kita mentaati hukum Tuhan. Begitu kita sudah bermeditasi, begitu kita sudah mengucapkan, lalu kita melakukannya. Kita melakukan apapun yang dikatakan. Kita aplikasikannya pada setiap bidang kehidupan kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan menentukan apa yang kita alami. Diringkas, berpikir, berbicara, dan melakukan firman Allah. Siapapun yang melakukan ini, berpikir, berbicara, dan melakukan firman Allah, dijamin menerima janji kemakmuran tanpa batas.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3. Baca 5 kata terakhir itu dengan cermat. Tidak ada ruang untuk kegagalan atau frustasi di sana. Segala sesuatu yang orang itu lakukan berhasil. Catat bahwa syarat untuk kita berpikir, berbicara, dan melakukan firman Allah ditekankan dalam pernyataan-pernyataan negatif dan positif. Pernyataan negatif, tindakan-tindakan yang kita tidak boleh lakukan, diberikan dalam ayat 1. Kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan, dalam proses itu ada perlambatan secara gradual, dari berjalan sampai berdiri dan duduk. Jika kita mulai berjalan dengan cara orang fasik, maka kita akan berdiri dan akhirnya kita akan duduk. Kita harus menghindari progresi jahat itu. Namun ada orang-orang Kristen yang secara reguler menerima nasihat orang fasik dalam banyak bidang kehidupan mereka. Lalu mereka bertanya, kenapa mereka tidak makmur dan berhasil? Mereka melanggar syarat negatif utama, berjalan menurut nasihat orang fasik. Mengikuti pernyataan-pernyataan negatif, ada 2 syarat positif. Pertama, orang yang berhasil senang akan firman Tuhan. Kita harus menemukan kesenangan kita dalam firman Allah. Kedua, orang yang berhasil bermeditasi dalam firman Allah siang dan malam. Jika kita memilih satu resep dalam kitab suci sentral untuk kemakmuran adalah bermeditasi dalam firman Allah. Apapun yang memenuhi dan menguasai pikiran kita akan menentukan pengalaman kita. Berdasarkan pemenuhan syarat ini, berpikir, berbicara, dan melakukan firman Allah, Alkitab berkata bagi siapapun, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saat ini, sementara kita membaca kata-kata ini, bertekadlah menjadi seperti orang itu. Lalu kembali ke ayat-ayat yang sudah kita dapat. Baca dan bermeditasi atasnya sampai ayat-ayat tersebut menjadi bagian dari kita. Ketika itu terjadi, menjadi alamiah untuk kita mengikutinya. Syarat kelima untuk kemakmuran, izinkan Allah menambah menurut cara dan waktunya. Jangan merebut kelimpahan, izinkan Allah menambahnya. Lagi, sama dalam keuangan seperti dalam pertanian, kita menanam benih, namun Allah yang membuat panen tumbuh. Esensi dari iman adalah kita mengizinkan Allah melakukannya. Kita memenuhi syarat-syarat, namun Allah yang memenuhi janji. Nasihat berikut memberi keamanan besar. Izinkanlah Allah menambah pada kita sesuai cara dan waktunya. Berusaha keraslah mengejar kerajaan Allah dan izinkan Allah menambah. Ada 2 ayat sehubungan dengan ini. Yang pertama, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 2, kata menjadi bagianmu dalam frasa jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, kita tidak perlu berlari mengejar berkat. Kita hanya perlu mengkultivasi ketaatan kita pada Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketaatan pada Tuhan, maka berkat menjadi bagian kita. Itu bentuk kemakmuran yang diinginkan. Itu bentuk kekayaan yang memiliki berkat Allah di dalamnya.
Kita tidak mencari kekayaan, kita mentaati Allah. Namun karena kita hidup dalam ketaatan, berkat-Nya datang kepada kita dan menjadi bagian kita. Ayat kedua diambil dari kata-kata Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini persoalan prioritas. Apa yang benar-benar kita cari? Apakah kita mencari kekayaan lebih dahulu? Maka kita tidak bisa mendapatkan berkat Allah. Namun jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka Allah menjamin Ia akan menambah kepada kita semua hal yang kita perlukan, termasuk hal-hal material. Yesus berkata, kita tidak perlu khawatir mengenai hal-hal material. Bapa kita tahu kita memerlukannya. Namun harus menjadikan prioritas kita benar. Fokus pikiran dan kehendak kita pada mentaati Allah dan melebarkan kerajaan-Nya dan cari kebenaran-Nya, dan Allah akan mengurus semua hal-hal ini. Kita tidak mencari hal-hal, kita mencari kerajaan. Maka Allah menambah semua hal-hal yang kita butuhkan. Untuk meninjau kembali, mari kita daftar lagi syarat-syarat untuk menerima kelimpahan Allah. Pertama, motif dan sikap kita harus benar. Kedua, kita harus menerapkan iman. Ketiga, kita harus menghormati Allah, ayah ibu kita, pelayan-pelayan Allah, dan pemimpin-pemimpin spiritual kita dengan memberi. Keempat, kita harus mempraktikkan berpikir, berbicara, dan bertindak benar. Kelima, kita harus mengizinkan Allah menambah sesuai cara dan waktunya. Jika kita memenuhi syarat-syarat ini, kita memiliki kepastian kelimpahan Allah menjadi bagian kita. Amin.